Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi kembali di sini. Adit akan membawakan materi berkaitan dengan perubahan sosial budaya, merupakan kelanjutan dari perubahan sosial budaya yang kemarin ya. Ada 10 contoh perubahan sosial budaya. Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, selamat menikmati. Jika di paragraf kemarin kita sudah membahas beberapa hal penting dalam perubahan sosial budaya, sekarang waktunya masuk ke bab contoh perubahan sosial budaya. Sekarang waktunya masuk ke bab saat membicarakan tentang contoh kasus. Memang ada banyak sekali, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, contoh perubahan sosial budaya yang bersifat besar. 20 tahun yang lalu, pertanian di Indonesia masih menggunakan cara-cara sederhana dan manual, mulai dari semai padi, menanam padi, perawatan padi, hingga panen padi, sekalipun masih menggunakan sederhana. Namun, sekarang sudah tidak lagi. Jika dulu menyamai padi masih disemai di lahan rawan, sekarang bisa disemai di dalam ruangan dan menggunakan teknologi canggih. Jika dulu menanam padi menggunakan cara manual, ditanam menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah bisa menggunakan mesin otomotif. Begitupun saat tiba waktu panen, tidak lagi dipanen dengan tenaga manusia, tetapi sudah bisa dipanen secara otomatis menggunakan traktor. Kini, dunia pertanian sudah semakin maju. Tentu saja perubahan budaya ini sebagian yang menerima dengan baik dan ada juga yang menolak. Bagi petani desa, terkendala oleh biaya akan menolak cara ini. Karena mesin yang digunakan pun harganya mahal. Namun, sebagian yang punya uang lebih memilih cara ini karena lebih cepat proses kerjanya. Kemudian contoh yang kedua, contoh perubahan sosial budaya yang bersifat kecil. Perubahan yang tidak berpengaruh besar adalah perubahan lifestyle. Contoh yang sering kita temukan adalah perubahan gaya berpakaian. Dulu, masyarakat terbiasa berpakaian tidak berhijab. Sebaliknya, dahulu orang yang berhijab hanya segelintir orang. Kini berubah. Hampir sebagian besar sudah menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Karena faktor lingkungan yang tinggi menggunakan hijab inilah yang mendorong orang-orang di sekitar kita menggunakan hijab, bukan karena kewajiban, tetapi karena pengaruh lingkungan dan fashion. Meskipun demikian, perubahan sosial budaya seperti ini tidak sampai menimbulkan konflik dan pertentangan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, contoh yang ketiga, perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh negara lain. Sebagai negara jajahan yang pernah dijajah oleh bangsa Barat, ternyata bangsa Indonesia mengalami perubahan sosial budaya. Salah satu pengaruh positifnya adalah terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Indonesia bisa melek teknologi, mutakhir, dan terbaru
dari negara-negara barat. Sayangnya, bagi sebagian masyarakat, justru terseret pada hal yang kurang baik. Misalnya, berpengaruh pada gaya hidup orang-orang barat seperti minum minuman keras, terpengaruh dalam budaya bergaul yang tidak mengindahkan sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan pengaruh pola hidup yang lainnya. Keempat, contoh perubahan sosial budaya dalam bidang keagamaan. Salah satu contoh perubahan budaya yang berkait dengan keagamaan adalah budaya dalam agama Islam. Indonesia dikenal sebagai negara Islam yang ternyata juga sudah mengalami akulturasi budaya. Bagi orang Islam, tentu saja sudah tidak asing lagi dengan menara, bukan? Ya, beberapa masjid pasti ada menara. Kata menara inilah yang ternyata bentuk dari akulturasi budaya. Seperti yang diceritakan oleh Gus Muhafik tentang asal-usul nama menara di setiap masjid, dahulu sebelum Islam diperkenalkan, leluhur kita sudah memiliki keyakinan sendiri. Jadi, sebelum Sayyidina Ali ke Persia, para leluhur memiliki Tuhan dan menyembah api. Begitu ikut Islam, apinya hilang. Tapi masih ada beberapa hal yang menyembah api di depan masjid dan dibangunin tiang-tiang tinggi untuk api yang disebut manoro. Akhirnya, orang-orang Majusi mampu menghilangkan api dan terbentuklah menara di setiap masjid. Kemudian dicontoh sedunia, di setiap masjid dibuat menara. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwa akulturasi sosial budaya bahkan sebelum masa penjajahan masuk di Indonesia. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu perubahan sosial budaya pada bangunan. Orang Jawa Tengah pastinya sudah tidak asing dengan Masjid Demak, bukan? Masjid Demak salah satu masjid tertua di Jawa. Di Yogyakarta juga ada masjid. Di sana ada Masjid Gede yang ada di Kota Gede, ya, sebagai Masjid Mataram Islam yang pertama kali. Dari segi bangunan, kedua masjid memiliki peleburan budaya dari leluhur kita. Contohnya, pada Masjid Kota Gede, bagian atap tersusun seperti kuil Hindu Asia Selatan. Sedangkan dari pola arsitektur di dunia, ya, arsitektur di dunia Islam, di sana juga ada corak Ottoman dari Bizantium, ada corak India, dan Syiro Egypt. Bahkan, banyak juga ditemukan bangunan masjid yang dipengaruhi oleh seni bangunan era kerajaan Hindu dan Buddha. Yang keenam, contoh perubahan sosial budaya kebudayaan Jawa lama masa Mataram Islam. Seperti yang dikutip oleh Fikrah VOI 1 nomor 2 Juli Desember 2014. Ternyata perubahan sosial budaya sudah dilakukan sejak era Mataram Islam.
Sultan Agung mengeluarkan kebijakan agar kebudayaan lama Jawa era Hindu-Buddha diakulturasikan dengan ajaran-ajaran Islam. Kebijakan Sultan Agung ini menghasilkan akulturasi budaya sebagai berikut. Grebek, ya. Grebek disesuaikan dengan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi yang disebut dengan Grebek Poso dan Grebek Maulid. Gamelan sekaten dibunyikan pada Grebek Mulut, dipukul di halaman Masjid Agung. Kemudian tahun Saka, peninggalan era Hindu-Buddha yang berdasarkan perjalanan matahari. Tahun Saka pada tahun 1633 Masehi telah menunjukkan tahun 15.560 Saka yang kemudian tak lagi ditambah dengan hitungan matahari, tetapi dengan hitungan yang didasarkan pada perjalanan bulan sesuai dengan model tahun Hijriah. Tahun yang baru disusun itu disebut tahun Jawa dan sampai sekarang tetap dipakai. Yang ketujuh, perubahan sosial pada komunikasi. Pada zaman dulu, komunikasi antara orang sangatlah mudah karena tidak adanya alat komunikasi yang sudah baik. Apabila ingin mengajak untuk kumpul, biasanya seseorang akan mengabarkan secara langsung melalui surat atau datang langsung. Namun, dengan adanya perubahan sosial, proses berubahnya teknologi juga akan berpengaruh kepada keadaan sosial dan budaya, cara berkomunikasi seseorang. Sekarang, apa-apa itu bisa langsung telepon atau bahkan yang sudah memiliki WhatsApp bisa mengadakan janjian melalui aplikasi pesan tersebut. Bahkan tidak jarang yang sekarang menggunakan istilahnya VC, ya, video call. 8. Perubahan sosial yang ke-8 dalam hal bahasa. Mayoritas bahasa untuk berbicara pada masyarakat yang tradisional menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, sekarang perbedaannya adalah sudah semakin berkembangnya teknologi dan paparan media sosial, bahasa seorang sudah mulai berubah juga. Misalkan, bagi kalian yang awal waktu SD sampai SMA di daerah masing-masing, bahasa kalian menggunakan bahasa daerah, tetapi kalau sudah kuliah dan kerja akan terbiasa dengan lingkungan baru dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun ke depan lagi, perubahan ini juga bahaya untuk keberlangsungan hidup bahasa daerah kita. Indonesia kaya akan jumlah bahasanya. Namun, jika sudah luntur dan orang di dalamnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut untuk bicara, maka akan lupa dan hilang juga akhirnya bahasa daerah tersebut. Perubahan yang ke-9 yaitu perubahan di sektor pertanian dan perkebunan. Semakin banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi pegawai dan akhirnya lahan pertanian banyak yang tidak diurus. Bahkan sampai lahan pertanian tersebut banyak dimanfaatkan, diberdayakan, akhirnya lahan tersebut dijual untuk tempat hunian seperti membangun perumahan atau berdagang, atau mungkin juga perkantoran, dibuat jalan dan sebagainya.
Perubahan sosial dan cara pandang sekarang mengubah mindset seseorang dari desa untuk bisa bekerja di perantauan kota menjadi pegawai. Padahal tanpa makan kita tidak bisa bekerja dan sehat. 10. Perubahan bidang sosial budaya dalam hal berpakaian. Dahulu, hampir semua masyarakat memakai pakaian adat. Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat secara bertahap, mulai meninggalkan pakaian adat dan memakai pakaian yang menjadi modis. Bahkan sekarang banyak juga berkembang baju-baju muslim yang modis. Oleh karenanya, tetap berpakaian sopan yang baik dan pastinya selalu bisa modifikasi supaya terlihat stylish dan juga memenuhi norma-norma yang ada. Ke-11, contoh perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada daftar contoh perubahan sosial dan bahkan juga perubahan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah gaya pakaian. Kedua, gaya komunikasi yang serba digital. Tiga, perilaku anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Berikutnya, hilangnya permainan tradisional, mudarnya acara bersama dan kumpul di masyarakat. Dan yang ketujuh, kurang fasih berbahasa daerah asal. Demikian materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses, semangat, 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 salam sukses. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.